Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa sudah berdoa, sudah berharap, tapi justru kita harus menjalaninya hari demi hari? Dan di titik itu kita mulai bertanya, Tuhan, sebenarnya apakah Engkau mendengar? Kalau pagi ini kita ada di posisi itu, firman Tuhan ini untuk kita. Sahabat terkasih, mari kita membaca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hari ini kita tidak diajar untuk jadi kuat, tapi untuk mengerti. Tuhan bekerja justru saat kita lemah. Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis ini dari pengalaman nyata. Dia punya sesuatu yang dia sebut duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang dia ingin lepaskan. Dia sudah berdoa berulang kali supaya Tuhan mengambilnya. Tapi Tuhan tidak mengangkatnya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini bukan jawaban yang mudah diterima, karena kita sering berpikir Tuhan bekerja sama dengan masalah selesai. Tuhan menjawab sama dengan jalan jadi lancar. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan karena Dia sedang mengubah kita. Dia ingin kita belajar, bersandar bukan mengandalkan diri, percaya bukan mengontrol, tetap berjalan walau tidak mengerti. Dan disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Bukan saat kita kuat, tapi saat kita sadar kita tidak mampu. Sahabat terkasih, ada seorang driver ojek online. Setiap hari dia bekerja dari pagi sampai malam. Orderan tidak selalu ramai. Kadang harus menunggu lama di pinggir jalan, kadang harus kehujanan, kadang pulang dengan hasil yang tidak seberapa. Tapi yang paling berat bukan itu. Dia punya masalah di tubuhnya. Nyeri di bagian punggung yang sering kambuh. Setiap kali duduk terlalu lama di motor, rasa sakit itu datang. Dia sudah sering berdoa, Tuhan, kalau aku sembuh, aku bisa kerja lebih lama. Aku bisa lebih maksimal. Tapi tidak ada perubahan. Hari demi hari, rasa sakit itu tetap ada. Sampai suatu hari, di tengah kelelahan, dia hampir menyerah. Dia duduk di pinggir jalan, melepas helmnya, dan berdoa singkat. Tuhan, aku capek. Kenapa Engkau tidak angkat ini? Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, orderan masuk. Dia terima walau badannya masih sakit. Penumpang yang dia jemput ternyata seorang wanita muda. Diam sepanjang perjalanan. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba wanita itu bertanya, Pak, boleh tanya, Bapak kelihatan capek, tapi masih kerja ya? Driver itu tersenyum kecil. Dia menjawab sederhana, iya, capek sih, tapi saya percaya Tuhan masih pelihara. Wanita itu terdiam, lalu perlahan berkata, saya lagi gak kuat, Pak. Hidup saya lagi berantakan. Di situ, tanpa rencana, driver itu mulai bercerita. Bukan cerita hebat, bukan kesaksian spektakuler. Dia hanya berkata, saya juga lagi sakit.
tiap hari nahan sakit. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Perjalanan itu singkat, tapi percakapan itu dalam. Beberapa hari kemudian, wanita itu menghubunginya lagi. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Pak, waktu itu saya hampir menyerah, tapi kata-kata Bapak bikin saya bertahan." Driver itu terdiam, air matanya hampir jatuh. Di situ dia mengerti sesuatu. Rasa sakit yang belum diangkat itu ternyata dipakai Tuhan. Bukan untuk menghentikan dia, tapi untuk menyentuh orang lain. Dalam hatinya dia berkata, "Tuhan, sekarang aku mengerti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku." Masalahnya belum hilang, tubuhnya masih sakit, tapi hatinya berubah. Dia tidak lagi melihat kelemahan sebagai beban, melainkan sebagai tempat di mana kuasa Tuhan bekerja. Sahabat terkasih, pagi ini mungkin kita juga seperti itu. Kita punya duri, masalah keluarga, tekanan hidup, pergumulan yang tidak kunjung selesai. Dan kita sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Hari ini Tuhan berkata, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Artinya, kita mungkin tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi kita pasti mendapatkan yang kita butuhkan. Jangan malu dengan kelemahan kita. Jangan merasa gagal karena kita tidak kuat. Karena justru disitulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Hari ini kita tidak harus kuat. Kita hanya perlu tetap berjalan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami lelah, kami terbatas, dan sering merasa tidak sanggup. Tapi hari ini kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Ajari kami untuk tetap percaya, walau keadaan tidak berubah. Ajari kami untuk tetap berjalan, walau kami lemah. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan pakai bahkan kelemahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarkan firman ini tinggal dalam hati kita dan jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.